legenda Korsel sampai tertekan. Pelatih Pink Speeders puji Red Sparks bisa melawan meski diadang badai cedera. Sampai jumpa dan terima kasih. Pelatih Red Sparks legawa dan ogah cari-cari alasan kekalahan. Duo Kim terlalu kuat. Perjalanan Red Sparks berakhir dengan terhormat. Sebelum masuk ke video pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini dulu, supaya kamu gak ketinggalan berita terbaru Megawati Hangestri dan bola voli Indonesia. Berita pertama, legenda Korsel sampai tertekan. Pelatih Pink Speeders puji Red Sparks bisa melawan meski diadang badai cedera. Pelatih Incheon Hyungkook Live Pink Speeders, Marcelo Abondanza, angkat topi dengan perlawanan Daejeon Jongkwanjang Red Sparks di playoff Liga Voli Korea. Jongkwanjang Red Sparks mampu menghadirkan kompetisi yang cukup ketat walau akhirnya kalah dalam babak playoff Liga Voli Korea. Hyungkook Live Pink Speeders berhak melaju ke final karena memenangi 2 pertandingan dalam kompetisi berformat Best of 3 setelah saling mengalahkan dengan skor 3-1. Pink Speeders memenangi laga pamungkas yang dihelat di Samsan World Gymnasium, Incheon, Korea Selatan, Selasa 26 Maret 2024. Tim yang diperkuat Ratu Voli Korea, Kim Hyeon-kong, ini membuat Red Sparks tertekan hingga menang dengan skor 3-0, membahas keberhasilan hari ini. Marcelo Abondanza tidak lupa memberi salut kepada Red Sparks atas kompetisi sengit yang terjadi dalam 3 partai terakhir. Pertama-tama saya ingin menunjukkan rasa hormat saya kepada Jongkwanjang yang telah berjuang hingga akhir, ucap Abondanza dilansir dari STN Sports. Coach Ko Hye-jin dan semua pemain telah melakukan yang terbaik. Mereka menunjukkan kemampuan mereka dalam situasi tidak menguntungkan karena cedera. Pelatih yang pernah menjadi juara di Liga Voli Turki, Polandia, Azerbaijan itu menambahkan, saya mengalami hal yang sama pada musim lalu. Saya pikir sikap dan kekuatan mental kami bagus, set kedua terutama, kami sangat baik, dan kemudian set ketiga ketika Yoon Hae-seon terlihat mengalami masalah. Peluang Red Sparks untuk lolos ke final sebenarnya sudah diragukan karena badai cedera yang mereka alami bahkan sebelum musim reguler berakhir. Kapten Lee So-young yang punya peran memberi keseimbangan dalam serangan dan bertahan mengalami cedera ligamen pergelangan kaki. Middle blocker andalan Jung Ho-young menyusul pada partai ke-1 babak playoff dengan cedera lutut yang membuatnya absen sejak saat itu. Setelah masih mampu melawan dengan kekalahan tipis pada set pertama, Red Sparks merespons kekurangan dengan baik pada partai kedua. Kekurangan dalam reserve dapat diatasi dengan pemain pelapis Kim Se-in yang sesekali juga ikut menyerang. Middle blocker senior Han Sung-hee juga tampil solid di posisi Jung Ho-young. Keseimbangan yang didapatkan dari formasi kejutan ini membuat Pink Speeders kewalahan. Duo meriam asing Red Sparks Megawati Hangestri Pertiwi dan Giovanna Milana kembali hidup hingga pertandingan nyaris berjalan berat sebelah. Sayangnya, formasi yang sama ini tidak berjalan pada partai pamungkas. Pink Speeders membuat Red Sparks tertekan dalam menyerang maupun bertahan. Ini ditambah dengan masalah fisik yang mendera setter utama Red Sparks, Yoon Hae-seon. Di tengah momen kebangkitan Red Sparks pada set ketiga dari pertandingan hari ini, sepertinya kami mampu mencapai babak championship setelah periode sulit, ucap Kim Hyeon-kong yang selalu menjadi pembeda dalam 3 pertandingan terakhir. Saya pikir kami mengalami pertandingan yang sulit dengan Jongkwanjang memberikan tekanan kepada kami. Saya harap kami bisa memaksimalkan kesempatan dan menang sejak pertandingan pertama dari babak championship. Pink Speeders kini tinggal selangkah lagi untuk memutus paceklik gelar yang berlangsung selama 5 tahun di Liga Voli Korea. Dalam 2 edisi terakhir final Liga Voli Korea, mereka selalu menjadi runner-up. Tahun lalu, Kim Hyeon-kong DKK malah terkena comeback karena gagal juara kendati memenangi 2 partai pertama dalam kompetisi berformat Best of 5.
Kini, mereka akan menghadapi pemenang kompetisi musim reguler, Suwon Hyundai Sehil State untuk trofi juara di Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024. Di sepanjang musim ini, Pink Speeders memimpi rekor pertemuan dengan Hyundai Hillstead melalui 4 kemenangan dan 2 kekalahan. Berita kedua, sampai jumpa dan terima kasih pelatih Red Sparks Legawa dan Oga cari-cari alasan kekalahan pelatih Daejeon Jeongkwanjang Red Sparks, Ko Hye-jin. Legawa menerima kekalahan anak asuhnya pada babak playoff Liga Voli Korea. Jeongkwanjang Red Sparks tampil di bawah ekspektasi saat bertandang ke markas Incheon Heomkuk Live Pink Speeders untuk partai ketiga sekaligus penentuan dari playoff Liga Voli Korea. Megawati Hangestri Pertiwi di KK benar-benar dibuat kesulitan saat berlaga di Samsan World Gymnasium, Incheon, Korea Selatan, Selasa 26 Maret 2024. Sejak set pertama, gap sudah tercipta saat Red Sparks sudah tertinggal 3-4 poin hingga memasuki pertengahan laga. Situasi serupa berlanjut ke set kedua, di mana para pemain Pink Speeders terlihat sudah siap untuk meredam serangan-serangan dari Megawati dan Giovanna Milana. Harapan Red Sparks praktis hanya terjadi pada set ketiga saat berhasil unggul 2 poin pada technical team out pertama. Akan tetapi setelah itu, performa kuat kembali ditunjukkan tim tuan rumah yang tampil cukup superior pada pertandingan ini. Hal itu terlihat dalam catatan statistik pertandingan dari 3 penyerang Red Sparks yakni Mega, Gia, dan Kim Se-in. Mega yang menyumbang poin terbanyak untuk Red Sparks dengan 16 poin, mencatatkan tingkat keberhasilan yang cukup rendah 35%. Adapun Gia dengan 12 poin dan rasio sukses 30,77%. Sementara Kim Se-in hanya mampu memperoleh 2 poin dengan rasio 20%. Ko Hye-jin menyadari kelemahan anak asuhnya dan memberikan selamat untuk lawan. Selamat kepada Heomkuk Live yang telah melaju ke pertandingan kejuaraan. Penampilan lawan kami lebih baik, kata Ko Hye-jin dilansir dari STN Sports. Kami akan memperbaiki kekurangan dan membangun tim yang dapat menantang posisi yang lebih tinggi musim depan. Keberhasilan Red Sparks mencapai babak playoff sebenarnya sudah menjadi catatan tersendiri karena mereka akhirnya melakukannya lagi setelah 7 tahun menanti. Meski demikian, Ko Hye-jin mengharapkan hasil yang lebih baik. Kami seharusnya memberikan penghargaan kepada para penggemar atas dukungan mereka. Tetapi kami tidak bisa melakukannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penggemar, ujar Ko. Selain itu, pelatih berusia 43 tahun itu juga enggan mencari-cari alasan dengan kekalahan yang diterima anak asuhnya. Red Sparks menghadapi playoff dalam keadaan pincang setelah kehilangan pemain pilihan yaitu Lee So-young yang juga merupakan kapten tim. Selain itu, middle blocker utama Jung Ho-young juga tidak bertanding sejak partai kedua playoff karena cedera yang dialami pada partai pertama. Badai cedera yang melanda Red Sparks makin parah saat sang setter andalan Yoon Hye-sun mengalami masalah di tengah momentum kebangkitan tim hari ini. Saya tidak ingin mencari-cari alasan. Heomkuk Live mengungguli kami, ucap Ko. Saya ingin mengucapkan selamat kepada mereka, tetapi penampilan kami tidak sesuai dengan standar. Ritme kami hari ini bukanlah ritme kami sebenarnya. Itu tidak cukup bagi Ko Hye-jin. Tidak ada yang harus disesalkan dari kekalahan ini. Dia menilai ada 2 hal yang harus ditingkatkan yakni pertahanan dan reserve. Tidak ada waktu untuk melihat ke belakang dengan penyesalan atas kekalahan tersebut, kata Ko Hye-jin menambahkan. Namun, saya percaya bahwa bola voli putri dapat berkembang, tidak hanya berbicara soal Red Sparks hanya ketika pertahanan dan penerimaan ditingkatkan. Jika area tersebut tidak ditingkatkan, kita tidak akan bisa bersaing secara internasional. Kita perlu bertumbuh di bidang tersebut. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menjadi bibit bagi pertumbuhan bola voli putri Korea, ujarnya.
Berita ketiga, duo Kim terlalu kuat. Perjalanan Red Sparks berakhir dengan terhormat. Berakhir sudah perjalanan tim bola voli Daejeon Jongkwanjang Red Sparks pada Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024. Jongkwanjang Red Sparks tumbang saat bertanding ke kandang Incheon Heungkuk Live Pink Speeders dalam partai ketiga sekaligus penentuan dari babak playoff Liga Voli Korea. Megawati Hangestri Pertiwi DKK kalah dengan skor 0-3 pada laga yang digelar di Samsan World Gymnasium, Incheon, Korea Selatan. Selasa 26 Maret 2024, Mega menyumbangkan poin terbanyak bagi Red Sparks dengan 16 poin. Adapun pencetak poin terbanyak dalam pertandingan kali ini adalah Kapten Pink Speeders, Kim Hyun Kong, dengan 21 poin dan efektivitas bola serangan 54,5%. Red Sparks sebenarnya tidak mengubah susunan pemain dari laga terakhir di mana mereka mampu membalaskan kekalahan. Pemain inti Megawati Hangestri Pertiwi, Giovanna Milana, Yoon Hye-seon, Noren mengisi starting six bersama Hang Sung-yi dan Kim Se-in yang tampil apik sebagai pengganti. Red Sparks mampu mengimbangi di awal dengan skor 1-1 lewat spike dari Gia. Namun, Pink Speeders mulai menjauh dengan memimpin 4-1 yang membuat Ko Hye-jin harus mengambil jatah tim out pertama. Upaya tersebut masih buntu ketika Red Sparks tertinggal dengan selisih skor yang jauh 3-8 pada technical tim out pertama. Red Sparks masih tertinggal pada skor 6-13. Ko Hye-jin harus menghabiskan jatah tim out pada set pertama lebih cepat. Red Sparks mencoba melawan. Gia yang berada di posisi 4 terus menjadi pendulang poin Red Sparks untuk memangkas ketertinggalan pada skor 9-14. Spike dari penyerang asing Pink Speeders, Willow Johnson, menembus penjangkan Han Sung-yi sehingga membuat Red Sparks ketinggalan 10-16. Pada technical team out kedua masih buntu. Rotasi dilakukan Ko Hye-jin di lini serang dengan menarik keluar Kim Se-in untuk digantikan oleh Lee Sun-woo. Kim Yeon-kuk masih menjadi momok bagi Red Sparks saat serangannya sulit untuk dihentikan. Red Sparks yang masih kesulitan untuk keluar dari tekanan legenda voli Korea itu hingga harus mengakui keunggulan tim tuan rumah dengan defisit 7 poin pada set pembuka pada set kedua. Red Sparks berhasil mencetak 3 poin beruntun untuk membuka keunggulan. Namun, dengan mudah juga Pink Speeders menyamakan kedudukan menjadi 3-3 dan bahkan berbalik unggul 1 poin. Red Sparks merespons dengan servis AC Mega dan blok poin dari Park Eun-jin untuk unggul lagi dengan skor 8-7 pada technical team out pertama. Namun situasi kembali berbalik saat Red Sparks mengungguli Red Sparks lagi dengan memimpin 4 poin yang bertahan sampai technical team out kedua. Skor 16-12, blok poin Mega dan spike Lee Sun-woo kembali membuat jarak skor menjadi dekat. Akan tetapi, serangan Red Sparks sulit menembus tembok kokoh dari sisi pemblokiran tengah Pink Speeders yang diperkuat middle blocker senior timnas Korea, Kim Soo-ji. Pink Speeders mencetak set poin duluan dengan skor 24-18. Red Sparks masih membalas dengan spike keras Gia yang menghujam pertahanan lawan. Namun pukulan yang tidak terlalu keras dari Willow membuat langkah Red Sparks lolos ke final semakin berat. Memasuki set ketiga, Red Sparks sejatinya mengambil momentum duluan dengan berhasil unggul 2 poin pada technical team out pertama dengan skor 8-6. Namun Pink Speeders segera menyamakan kedudukan hingga berbalik unggul pada technical team out kedua dengan skor 16-14. Melangkah Red Sparks makin berat karena cedera yang dialami setter utama yaitu Yoon Hye-seon. Walau sempat mencoba melanjutkan pertandingan, dia ditarik di akhir laga. Di sisi lain, duet Kim Hyun-tong dan Kim Soo-ji sangat solid dalam menyerang dan bertahan hingga Red Sparks tak punya banyak opsi. Duo meriam kembar Red Sparks tak berdaya kali ini. Megawati hanya mencatat rasio serangan sukses 35%. Ini jauh lebih rendah daripada partai kedua di mana statistik Megatron hampir mencapai 50%.
Regia tidak lebih baik dengan 12 poin serangan dari 39 percobaan 30% Red Sparks, akhirnya tak mampu membendung kekuatan Pink Speeders yang berhasil menuntaskan laga dengan 3 set langsung usai Spike Megawati keluar. Meski begitu, pencapaian Red Sparks musim ini hingga mampu menembus babak playoff untuk pertama kalinya dalam 7 tahun patut diapresiasi. Dengan kondisi tim compang-camping karena cederanya sang kapten Lee So-young dan middle blocker andalan yaitu Jung Ho-young, The Red Sparks masih bisa mencuri 1 kemenangan di babak playoff.